Jadi sebenarnya tindakannya Tenovi bersama dengan kami para tim kuasa hukum sebenarnya ini adalah untuk menyelamatkan Agus gitu loh. Nah, salahnya Agus kok malah lebih mendukung orang yang ada di sana gitu ya, dan justru mengabaikan kami ini yang sedang melindungi dia, kan itu permasalahannya. Maka kami sih selalu berdoa ya supaya Agus dibukakanlah pintu hatinya udah gitu. Jangan gampang mendengar bisikan rayuan kiri kanan yang nggak jelas begitu. Itu sih. Ini menarik juga nih, ada donatur yang justru mempersoalkan pemberian mereka. Kira-kira begitu? Tidak mempersoalkan pemberiannya. Jadi hanya karena tidak tepat sasaran diduga berdasarkan informasi yang berkembang, di mana tujuan awalnya itu adalah untuk pengobatan mata daripada Agus. Kami dari kuasa hukum donatur yang hari ini juga diundang untuk hadir dalam acara perdamaian antara kubu Tenovi dengan kubu Agus Salim. Ternyata memang tadi dialognya itu sudah deadlock sebetulnya, tapi karena moderator menginginkan forum ini adalah forum perdamaian, maka terkesan terlalu dipaksakan karena dari pihak sebelah sana menginginkan proses perdamaian ini serahkan aja uangnya tanpa penyelesaian laporan-laporan yang sudah ada. Tapi dari kubu yang satunya juga gitu, nggak mau cuma sekedar menyerahkan. Nah, kami dari pihak donatur sebetulnya memberikan alternatif penyelesaian atas sengketa ini. Jadi kami sudah mendata ada 8.000 donatur dan itu sudah kita buatkan polling. Ya, nanti tinggal kita sebar pollingnya ini, ya udah berjalan. Nah, sementara ini kita dapat kuasa dari koordinator wilayah. Ada dari Sumatera, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Kalimantan. Nah, karena donatur ini terdiri dari WNA dan WNI, nah ini masih dalam proses pengumpulan data. Dan mereka sudah dibuatkan data kuasa elektronik dan secara sekaligus memberikan 3 pilihan. Yang pertama pilihannya adalah apakah setuju dana ini dikembalikan kepada Agus. Yang kedua adalah apakah dana ini tetap dikelola oleh yayasan dan dapat digunakan oleh yayasan untuk pengobatan Agus dan korban-korban yang lainnya. Yang ketiga adalah dana ini dikembalikan kepada donatur. Dan nanti dari hasil polling ini kita akan buat satu gugatan ke pengadilan negeri agar dana ini kita serahkan kepada majelis hakim, dan nanti majelis hakim inilah yang akan memutus apakah dana ini tetap diberikan kepada Agus atau kepada yayasan atau dikembalikan kepada donatur. Ini kita lakukan karena memang ada kekosongan hukum atas bagaimana sih setelah dana ini didonasikan, nasib si donatur ini. Kami semuanya di sini mau penggunaan dari dana ini untuk pengobatan Agus, tapi karena ini diselewengkan, makanya ini jadi banyak perdebatan, dan perdebatan ini belum ada aturan yang mengatur tentang hal ini. Aku izin wawancara. Tadi gimana mungkin hasil pertemuan di dalam seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Saya rasa saya udah prediksi ya, bahwa tujuan mereka hanyalah uang gitu. Jadi yang nggak nyambung tadi persoalan pidana yang mereka sudah laporkan di Polda Metro Jaya itu diangkat, sementara mereka tidak punya legal standing sebagai pengacara loh. Artinya tadi hasilnya seperti apa? Kesimpulannya tidak ada perdamaian. Oh, tidak ada perdamaian. Berarti proses hukum dari Bang Farhad kepada terlapor juga masih lanjut juga ya? Oh. Kemungkinan kita juga akan LP juga lah, biar ada bargaining position. Okay. Lu lapor, gue lapor. Lu jual, gue beli. Gitu. Okay. Ibu tadi kenapa? Ibu kenapa tadi? Pak, kami tolong lapor, kami punya masalah, Pak. Masalah apa? Ibu punya masalah apa? UMKM, Pak. Oh, UMKM yang... Oh begitu. Ya. Gimana? Emang ibu uang itu ibu apa namanya? Sebenarnya bagaimana sih duduk perkaranya? Kenapa uang itu bisa? Jadi Pak, di tahun 2019 kan perusahaan
itu tidak kasus investasi bodong. Ternyata perusahaan itu bebas Pak, ikhlas. Tapi uang perusahaan itu dititipkan sama Elsa Syarif dan Pasar Kabar. Itu yang Pak, yang kami tuntut. Sisanya uang katanya kan fee masa sebanyak itu Pak, 55M. Ya, tapi Ibu sudah mencoba untuk datang ke... Sudah Pak, sudah 2 kali, tapi dia tidak mau menemui kami Pak. Oh gitu. Malah dia masuk-masuk kami akan dipidanakan. Ya. Kami tidak sopan katanya, kami datang baik-baik. Ya, kasihan lah ya, kalau menurut. Kasihan nggak teman-teman wartawan, kasihan nggak? Ya, kalau kita melihat perkara ini, saya pengen pelajari. Kalau saya namanya pengacara, advokat, kita bicara. Saya bela-belain Pak, nggak ojo saya kesini. Saya berharap ketemu Farhat, nggak tahunya nggak ada. Ibu kemari pakai apa Bu? Saya ojo Apa yang pengen sampaikan Bu ke Farhat Bu kalau ini Bu? Tolong sampaikan Ya, gini. bisa bantu kami. Ibu nanti hubungin saya, nanti minta nomor saya sama ajudan saya. Sekarang tadi datang kemari pakai ongkos, masih pakai ongkos. Ada nomor rekening nggak sih di saya transfer? Gitu. Kita nggak ada Bang. Ya. Bentar, satu-satu ya Bu ya. 14.500. Dua satu kosong. Oh, dari mana? 5210. Nah, Jangkung namanya ngerembot Bang Jangkung depan kamera gua. Gua ngerekor ya lu Bang. ya. Gitu ya. Ini saya transferkan ya. Bang, tanya dari mana aja Bang? Dari mana aja Bang itu? Bang, tanya dari mana aja mereka? Oh, kenapa? Dari mana aja Ibu? Dari berbagai. Ya, satu dulu. Saya dari Kemayoran. Bekasi. Dari Ceker. Oh, ya. Ini saya udah transfer ya, Bu. Makasih Ya. ya, Bang. Ini saya transfer. Berapa? Ya. Bang, kiranya bersedia nggak Bang mendampingin ibu-ibu ini Bang untuk kasus ini Bang? Kalau kita bicara hukum, maka kita harus melihat bukti dulu. Kita harus lihat apa yang data apa, dokumen apa yang ibu-ibu ini punya. Kita akan lihat, kita akan pelajari. Kalau memang memungkinkan untuk kita perjuangkan, kita perjuangkan, ya. Amin Pak, ya Allah. Kayaknya Eva ini kalau misalnya emang dia tidak menerima, harusnya kenapa dia menghindari kami? Maafin kami Pak. Sudah coba untuk berkomunikasi sama Sudah Pak. Paling tidak coba kita dirangkul dan coba kita bagaimana di solusinya, karena kan harusnya masa iya Pak Eva tidak tahu itu. Jadi ya supaya kita juga nggak belak-belakan, karena kasus ini dari 2019 sampai sekarang itu ya kita deh. Kerugiannya berapa aja masing-masing? Kalau saya banyak. Saya hampir 150 juta. Saya di rekening saya aja 500 juta, di rekening saudara saya 500, ada banyak. Oh, oke. Ada yang 1 MB. Ya udah siapkan aja Bu bukti-buktinya. Nanti Ibu catat nomor saya, nanti bisa sama ajudan saya, datang ke saya pelajari, ya. Ya Pak. Ya Pak. Bisa saya bantu semaksimal Ya, Pak. mungkin. Oke, ya. Thank you Bang. Thank you Bang. Kita belum. Tenovi Barbara izin tag ya. Jadi barusan Tenovi 6 menit yang lalu tuh sempat ngepost sesuatu. Mau lihat nggak? Jadi para donatur itu sudah menguasakan. Kalian lihat ya, sudah dikuasakan kepada pengacara pastinya. Yang mau diserahkan ke Agus itu 12.458.000 didonasikan pada pihak yang membutuhkan 882 juta. Dikembalikan kepada donatur 60.500.000. Ini pesan Barbara untuk Agus, dan ini jadi pembelajaran untuk kita semua pastinya gitu. Dengar kemarin Bang Densu udah bilang apa? Ini tolong udahilah gitu. Di sini yang bisa mengudahi ini sebetulnya adalah Agus. Kenapa? Karena laporan itu yang buat pengacaranya Agus. Kalau Agus mencabut laporan bisa nggak? Ya bisa. Kalau Agus mencabut kuasa untuk mendampingi, untuk didampingi, untuk diwakili pengacara bisa nggak? Bisa. Jadi semuanya ada di Agus. Sudahilah sebelum ini semakin blunder.
Karena balik lagi, walaupun Agus ingin uangnya kembali, walaupun Bang Farhad bilang kalau itu haknya Agus, itu punya Agus, tapi para donatur sudah berbicara, sudah membuat kuasa dan sudah menyampaikan ingin uangnya dikembalikan. Apakah itu bisa dikembalikan? Menurut gua bisa. Nanti akan jadi jurisprudensi nih, gitu kan. Karena belum ada orang donasi minta dikembaliin. Baru kali ini. Ya guys, gue sebagai netizen tadi panjang jalan gue dengerin kan live-nya gitu kan, mencari jalan tengah gitu. Itu menurut gue di sini gue sebagai netizen cuman mau bilang Bang Farhad Abbas itu terbaik antagonisnya. Terbaik udah. Satu, diundang, diminta datang, dia nggak mau datang, dia nggak datang, malah pakai perwakilan 3 orang, yang mana 1 perempuan, 2 laki-laki, dan 2 laki-laki ini hawa-hawanya tuh kayak hawa mau berantem. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika pihak dari Tenovi menjelaskan, mereka kayak nyerang terus. Yang diserang itu adalah masalah ancaman akan diviralkan gitu kan. Padahal yang mau diviralkan itu bukan masalah uang itu dikembalikan, tapi lebih ke masalah tolong mutasi rekeningnya di-share. Soalnya diminta tuh nggak pernah dikasih. Makanya adalah ancaman untuk minta mutasi rekening itu gitu. Dan benar kalian semua, banyak dari kalian yang sempat ngasih tahu Barbara bilang kalau Kak itu kayaknya pembawa acaranya lebih pro ke pihaknya Farhad Abbas. Betul, terlihat seperti itu. Walaupun dia itu berusaha untuk adil lah gitu di tengah. Tapi yang gue lihat sih terlihatnya seperti itu. Kayak yang berpegang bahwa uang donasi itu terserah Agus mau apain. Yang penting harus diserahkan semuanya ke Agus gitu. Terus terang gue nonton itu sampai selesai, darah gue naik sampai ke ubun-ubun gitu kan. Bahkan Farhad Abbas sendiri tuh sempat telepon gitu kan di speakerphone, bilang kalau ya kalau misalnya mau damai, mau tabayun, balikin duitnya. Jadi tuh udah gak ada pilihan lain. Sedangkan dari pihaknya Tenovi, dari pengacaranya si Pak Brian itu minta supaya uang ini jangan ada lagi di yayasan, tapi dibawa ke pihak ketiga yang akan bikin satu rekening baru, dan pihak ketiga ini yang akan mengatur. Dan itu harus atas persetujuan dari kedua belah pihak kan begitu. Tujuannya tuh baik sebenarnya begitu. Biar ini tuh nggak ada lagi yang namanya suudzon, uang itu dipakai dan seterusnya. Tapi berhubung karena dari Farhad Abbas yang nggak datang, akhirnya yang nggak ada jalan tengah. Jadi pertemuan yang sudah direncanakan, yang akhirnya live kita semua pada nonton, itu nggak ada artinya. Kenapa? Karena Farhad Abbas tidak ada di situ. Dia nggak ada di situ, dia tidak bisa memutuskan, dan sudah jelas kalau pengacaranya sendiri nggak bisa mutusin yang ada di sana. Dan mereka bilang, oh kita harus ngobrol dulu nih, gitu. Kalau ada Farhad Abbas di situ kan sebetulnya itu bisa dibahas sampai selesai, sampai ketemu jalan tengahnya kan gitu. Jadi memang yang mau membuat ini menjadi semakin besar dan semakin heboh, dan kita semua semakin nontonin gitu kan, melihat tingkah lakunya gitu ya. Pihak yang mana kalian bisa nilai sendiri. Makanya tadi gue bilang gitu, luar biasa terbaik antagonisnya, luar biasa. Denny Sumargo mengaku enggan meladeni Farhad Abbas. Densu diketahui dilaporkan Farhad Abbas ke polisi atas tuduhan ujaran kebencian. Laporan Farhad Abbas ini dilakukan setelah Denny Sumargo mendatangi rumahnya minta dihajar. Kini Denny Sumargo memilih urusi hal lain ketimbang Farhad Abbas. Densu biasa disapa lebih fokus mengurus konflik antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti alias Novi, di mana urusan uang donasi Agus kini telah menjadi perhatian publik. Sebab masalahnya dengan Farhad hingga ke jalur hukum berawal dari perselisihan Agus dan Novi. Ia kemudian berupaya untuk menjadi wadah keduanya bisa melakukan mediasi, dan masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau damai. Denny Sumargo berupaya untuk mempertemukan Agus dan Novi. Namun sayang, Agus bersama kuasa hukumnya, yaitu Farhad Abbas, tidak hadir. Sedangkan Novi hadir bersama tim kuasa hukumnya. Mediasi pun tidak menemukan titik terang terkait uang donasi tersebut yang menjadi permasalahan.